Surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1. Salam dari Petrus. Dari Petrus, seorang Rasul Kristus Yesus, kepada orang-orang yang tinggal sebagai orang asing, yang tersebar di seluruh wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang dipilih sejak semula oleh Allah Bapa melalui pengudusan oleh Roh, untuk dapat hidup dalam ketaatan kepada Kristus Yesus dan memperoleh percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpah atasmu. Pengharapan yang hidup. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Kristus Yesus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar, telah melahirkan kita kembali dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, dan untuk mewarisi milik pusaka yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu, yaitu kamu yang dilindungi oleh kuasa Allah melalui iman keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Dalam hal inilah kamu sangat bersukacita, sekalipun untuk sementara waktu kamu harus berduka karena berbagai macam pencobaan, sehingga imanmu yang lebih berharga daripada emas yang fana sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat penyataan Kristus Yesus. Kamu belum pernah melihat Dia, tetapi kamu mengasihinya, dan meskipun sekarang kamu tidak melihatnya, tetapi kamu percaya kepadanya. Kamu bergembira dengan sukacita yang tidak terkatakan dan yang dipenuhi kemuliaan, sebab akhir dari tujuan imanmu sedang tercapai, yaitu keselamatan jiwamu. Tentang keselamatan ini, para nabi yang menubuatkan anugerah yang akan menjadi milikmu itu telah menyelidiki dan mempelajarinya dengan sangat teliti. Mereka mencari tahu tentang siapa dan kapankah waktu yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka ketika Ia menubuatkan penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan datang sesudahnya. Kepada para nabi itu dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dalam hal-hal yang kini telah disampaikan kepadamu melalui orang-orang yang mengabarkan Injil kepadamu dengan Roh Kudus yang diutus dari surga. Hal-hal itulah yang sangat ingin disaksikan oleh para malaikat. Panggilan untuk hidup kudus. Karena itu, siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu saat Kristus Yesus dinyatakan. Sebagai anak-anak yang taat, janganlah tunduk kepada nafsu jahatmu seperti ketika kamu masih hidup dalam kebodohanmu. Tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu seperti Allah yang memanggilmu adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing, dengan mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tidak bercacat dan yang sempurna. Sebab Kristus sudah dipilih sebelum dunia diciptakan, tetapi Dia baru dinyatakan pada zaman akhir ini demi kamu. Melalui Dia, kamu menjadi percaya kepada Allah, yaitu Allah yang membangkitkannya dari antara orang mati, dan Allah yang memberikan kemuliaan kepadanya, supaya iman dan pengharapanmu adalah dalam Allah. Karena kamu sudah memurnikan jiwamu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga memiliki kasih persaudaraan yang tulus, maka marilah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh
dari hati yang murni. Sebab kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat mati, melainkan dari benih yang tidak dapat mati, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan tinggal tetap. Kitab suci berkata, segala yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput layu dan bunganya gugur. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dan firman itu adalah Injil yang diberitakan kepadamu.